Uang adalah raja, kata Bu Murni. Rentenir paling ditakuti di kampung Kaliwungu. Tapi siapa sangka raja itu berubah menjadi jerat yang menyeretnya ke kubangan azab. Di balik emas berkilauan dan rumah mewah, ada jeritan, tangis, dan doa-doa teraniaya yang tak pernah ia pedulikan. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Bukan polisi, bukan tetangga, tapi langit sendiri yang turun tangan. Bu Murni dikenal sebagai orang terkaya di desa Kaliwungu. Rumahnya 3 lantai, pagar besi menjulang tinggi, dan setiap sore mobil mewahnya melintas pelan seolah menyapa kemiskinan warga satu persatu. Tapi bukan karena usaha halal ia bisa sampai sejauh ini. Semua orang tahu, ia adalah rentenir kejam yang meminjamkan uang dengan bunga mencekik. Pinjam 500.000, seminggu lagi jadi 700.000, ucapnya tanpa ragu kepada Ibu Rasti yang sedang kebingungan mencari biaya anaknya sakit. Bu, saya mohon, anak saya butuh dirawat. Saya janji bayar, tapi bunganya tolong jangan segitu. Murni mengangkat alisnya dengan senyum mengejek. Kalau nggak mau, jangan pinjam. Masih banyak yang mau datang ke saya. Tapi ingat ya, kalau sampai telat, saya bisa ambil motornya. Dengan tak punya pilihan, Rasti pun menyetujui. Seiring waktu, semakin banyak warga terjerat utangnya. Barang-barang digadaikan, motor disita, bahkan ada yang menjual sawah demi melunasi hutangnya ke Murni. Tapi Murni tak pernah peduli. Baginya, semua itu bukan kesalahan dia. Mereka yang bodoh, pikirnya. Hari demi hari, nama Bu Murni semakin ditakuti. Wajahnya muncul di mimpi buruk para pengutang. Bahkan, anak-anak pun diajarkan untuk tidak bermain di dekat rumah mewahnya. Tapi, semua ketakutan itu tak membuat Murni sedikit pun merasa bersalah. Sebaliknya, ia merasa besar, dihormati, dan tak tersentuh. Setiap malam, ia menghitung uangnya dengan senyum bangga. Si Rasti udah lunas, si Budi tinggal 2 hari lagi. Kalau telat, motornya bisa saya ambil, lumayan, bisa dijual buat beli gelang baru, gumamnya sambil memutar-mutar cincin emas di jari gemuknya. Namun, di balik semua itu, suara-suara doa teraniaya mulai menggema. Doa yang terlontar dari bibir pecah Ibu Rasti, yang anaknya akhirnya meninggal karena tak sempat dibawa ke rumah sakit. Doa dari Pak Wahyu, petani tua yang kehilangan sawah satu-satunya karena gagal bayar bunga pinjaman. Dan doa anak-anak yang melihat orang tua mereka dimarahi, dipermalukan, bahkan diusir dari rumah karena utang yang ditagih dengan cara kasar. Ya Allah, Engkau Maha mendengar. Jika tidak ada keadilan di dunia, tolong balaskan di tangan-Mu. Lirih suara Pak Wahyu di atas sajadah malam itu. Pagi itu, langit mendung pekat. Padahal belum musim hujan. Burung-burung tak terdengar. Dan angin tertiup kencang membuat genting rumah Bu Murni bergemeretak. Tapi ia tetap tak menggubris. Ia malah sedang bersiap pergi ke pasar emas untuk membeli kalung baru. Namun saat hendak masuk ke mobil, tiba-tiba ia terjatuh, bukan tersandung. Ia merasa seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Kepalanya terbentur pintu mobil, menyebabkan benjolan besar di keningnya. Astagfirullah Bu, hati-hati, teriak pembantunya. Diam kamu, salah siapa nggak lihat, bentaknya. Sepulang dari pasar, rumahnya sudah dikerubungi warga. Bukan karena berita pinjaman, tapi karena pohon besar di depan rumahnya tumbang, menimpa
sepeda motor mahal miliknya. Akar pohon yang sudah puluhan tahun kuat tiba-tiba tercabut tanpa sebab. Malam itu, Bu Murni tertidur lebih awal karena kelelahan. Namun, mimpinya membuat ia terbangun dengan napas tercekat. Dalam mimpi itu, ia berada di suatu tempat yang gelap dengan ratusan wajah mendekatinya satu persatu, semuanya memandangi penuh dendam. "Balikan hak kami, kau ambil nyawa anakku, kau ambil sawahku, kau ambil kebahagiaanku." Tangannya dipegang, kakinya ditarik, dan tubuhnya diseret ke dalam api yang menyala dari tanah. Ia menjerit, memohon ampun, tapi tak ada yang mendengar. Begitu terbangun, ia langsung memercikkan air wudhu dan mencoba sholat. Meski dengan gerakan kaku dan tak biasa ia lakukan, namun niatnya belum bersih. Ia hanya takut, bukan sadar. Esoknya, salah satu pelanggan pinjamannya, Pak Mahdi, datang dengan marah. "Bu, saya sudah bayar lebih dari 2 kali lipat, tapi bapak saya kena stroke gara-gara mikirin bunga ibu yang gak masuk akal." Murni menatap sinis. "Bukan urusan saya. Kamu mau saya laporkan ke polisi karena mengancam saya." Pak Mahdi menggertakkan gigi. "Ibu bukan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tahu cara memperlakukan orang seperti ibu." Setelah Pak Mahdi pergi, anehnya, ayam-ayam milik Bu Murni mati mendadak. Beberapa ekor kambing peliharaannya hilang dicuri, dan bahkan mesin ATM mini yang ia pasang di toko ludes dibobol maling. Satu demi satu, penghasilan dan hartanya mulai digerogoti hal-hal di luar logika. Beberapa malam setelah mimpi pertamanya, mimpi-mimpi buruk Bu Murni semakin sering. Ia tak hanya melihat wajah-wajah marah, tapi juga mendengar suara tangisan anak kecil yang terus memanggil nama ibunya. "Bu, kenapa kau biarkan aku mati? Aku belum sempat sembuh, Bu." Bu Murni bangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Rumahnya kini terasa sunyi meski penuh barang mewah. Pelayan yang biasa mengurus rumah tiba-tiba mengundurkan diri, katanya suasana rumah tidak nyaman dan dingin seperti di kuburan. Kejadian aneh itu pun terus terjadi. Air kolam renangnya berubah keruh seperti darah. Televisi menyala sendiri tengah malam, menampilkan wajah-wajah mengerikan, dan setiap kali ia bercermin, pantulan wajahnya tampak lebih tua, lebih menyeramkan, tapi semua itu belum membuatnya bertaubat. Ia justru mulai membawa dukun untuk membersihkan rumah, berharap semua gangguan itu bisa diusir dengan sesajen dan kemenyan. Hari Jumat pagi, warga dikejutkan kabar bahwa toko emas milik Bu Murni terbakar hebat. Kebakaran terjadi tanpa sebab pasti, padahal tak ada listrik menyala malam sebelumnya. Api melalap seluruh bagian toko, hanya menyisakan papan nama hitam terbakar bertuliskan Murni Gold. Saat itu, Bu Murni sedang di rumah dan mendapat kabar dari salah satu penjaga toko. Ia langsung pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Namun, setelah sadar, alih-alih merenung, ia justru marah-marah. "Siapa yang bakar? Siapa yang dengki? Semua orang di kampung ini memang iri." Warga yang awalnya iba, kini hanya bisa menggeleng. "Dia masih belum sadar," bisik Pak Wahyu. Hanya berselang seminggu setelah toko emas hangus, giliran gudang bahan sembako miliknya yang dirampok. 50 karung beras raib. Kamera CCTV rusak, tak berfungsi, satpam kabur, tak bisa dihubungi. "Ini sabotase, mereka ingin menjatuhkan saya," teriaknya di kantor polisi. Namun, semua laporan tidak ada hasil. Polisi hanya bilang, ibu tidak punya bukti kuat. Lagi pula,
Ibu dikenal sering memeras warga. Kami tak bisa bantu jika warga sudah enggan bersaksi. Sepulang dari kantor polisi, Bu Murni kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia tak hanya diseret, ia melihat dirinya terbaring di liang lahat, dikubur hidup-hidup, dan dari atas tanah terdengar suara azab bagi mereka yang mengambil hak orang kecil. Kini semua usaha Bu Murni jatuh. Tabungan tersisa tinggal sedikit, tapi utang dari sistem peminjaman yang ia buat sendiri justru datang menghantui dirinya. Orang-orang yang dulunya ia ancam, ini datang meminta pengembalian jaminan, BPKB, surat tanah, perhiasan. Bu Murni hanya bisa menghindar. Sampai suatu hari, sekelompok warga datang ke rumahnya, bukan untuk marah, tapi hanya berdiri diam di depan gerbang dengan tulisan di kertas, "Kami sudah memaafkan, tapi Tuhan belum tentu." Ketika Bu Murni menggigil, ia merasa seperti ditelanjangi di depan dunia. Semua kehormatan sebagai pengusaha uang hilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, rumah mewah itu disita bank. Ia rupanya telah menjaminkan rumah tersebut pada pihak ketiga untuk menutup kerugian bisnisnya. Kini ia tinggal di kontrakan kecil di pinggir desa, sendirian, tanpa pelayan, tanpa suami, tanpa keluarga. Yang dulu mendongak ke langit, kini bahkan malu bertemu matahari. Pagi hari di kontrakan sunyi, ia berjalan ke warung untuk membeli air minum. Tapi semua mata memandanginya seolah melihat hantu masa lalu. Anak-anak yang dulu ia usir, kini tertawa sambil menyanyikan lagu sarkastik. "Bu Rentenir bawa uang ke neraka." Hari itu, hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras, tapi gerimis panjang yang menggambarkan kemuraman hidup Bu Murni. Ia duduk di serambi kontrakannya yang peot, menatap kosong ke depan. Perhiasannya telah habis dijual, pakaiannya lusuh, dan matanya cekung, bagai sumur yang tak lagi punya mata. Tubuhnya semakin lemah. Sejak rumah dan hartanya lelap, ia tak pernah benar-benar sehat. Tak ada uang untuk berobat, tak ada keluarga yang peduli. Dulu ia mengusir adik kandungnya karena menolak ikut dalam bisnis pinjaman kejamnya. Kini ia bahkan tak tahu harus merespon siapa. Malam itu ia bermimpi lagi, tapi bukan wajah-wajah marah yang ia lihat. Ia berada di padang yang lapang, dikelilingi ratusan anak kecil dan orang tua berpakaian lusuh. Mereka semua terdiam, namun menunduk dan bersujud. Lalu dari langit turun cahaya terang yang menyilaukan. "Masihkah kamu mengira hartamu bisa menyelamatkanmu dari doa orang tua yang zalim?" Suara itu menggema di sekujur tubuhnya. Ia bangun dengan tubuh gemetar, tak bisa bergerak, dan terjatuh dari kasur tipisnya. Pagi harinya, tetangga sebelah yang mencium bau tak sedap mendobrak pintu kontrakan. Mereka menemukannya dalam kondisi tak bernyawa, terbaring kaku dengan mata terbuka dan tangan yang mencekram dada. Di sebelahnya ada sobekan kertas doa-doa taubat yang belum sempat dibaca. Kabar kematiannya tersebar cepat, tapi tak satu pun warga yang datang melayat. Bahkan jenazah pun sempat ditolak warga untuk dimakamkan di TPU desa, hingga akhirnya dikuburkan di pinggiran kota dengan bantuan aparat. Bu Murni mati dalam kesepian, tanpa nama, tanpa penghormatan, dan tanpa satupun air mata. Tapi setiap kali warga Kaliwungu melewati rumah besar yang kini kosong itu, mereka hanya berkata, "Itulah azab orang yang membunuh dengan utang." Ia tak dihukum manusia, tapi dihukum langit sendiri. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan dan uang untuk menjadi penindas. Doa orang yang teraniaya tak butuh mikrofon langsung naik ke langit. Rezeki yang berkah
datang dari kejujuran, bukan dari tangis orang lain.